Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit menjelaskan modul ajar yang saya pakai. Modul ajar ini untuk kelas 11 mata pelajaran sosiologi dengan materi ragam dan dinamika kelompok sosial yang ada di masyarakat. Kemudian metode pembelajarannya siswa diajak berdiskusi, melakukan eksplorasi, berceramah, melakukan simulasi, dan pada akhirnya melakukan presentasi. Sedangkan model pembelajarannya dengan problem based learning atau PBL, yaitu pembelajaran yang mengembangkan studi kasus yang ada di kelas. Pada metode ajar ini menggunakan 2 pertemuan atau 4 kali 45 menit. Pak Aziz selalu menekankan pada untuk memulai proses pembelajaran di kelas ada beberapa poin yang sesuai dengan acuan di modul ajar yang sudah saya buat pada pertemuan kedua, di mana pada pertemuan kedua ini dibutuhkan untuk pendahuluan sekitar 10 menit. Kemudian pada poin pertama, pendidik mengucapkan salam dan memotivasi siswa agar tetap menjaga kesehatan serta selalu ingat jasa para pahlawan yang ada di sekitar kita. Kedua, pendidik mengajak siswa untuk berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Ketiga, guru mengajak kehadiran siswa untuk melakukan absensi kelas. Keempat, guru menyampaikan pesan-pesan pentingnya pendidikan karakter di masyarakat atau di lingkungan sekitar. Kelima, siswa diajak melakukan orasi atau yel-yel untuk memotivasi siswa. Untuk apersepsi, 1. Guru mereview ulang atau garis besar cakupan materi dan tujuan pembelajaran tentang kelompok sosial yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kedua, apersepsi, guru berterima kasih untuk pertemuan saat ini siswa telah duduk berdasarkan kelompok kecil yang sudah disepakati bersama. Atau kita belajar itu tidak cukup hanya belajar. Bahwasanya pada intinya belajar itu atau disiplin ilmu itu adalah belajar untuk bagaimana kamu bertahan hidup. Bertahan hidup bagaimana? Bertahan hidup untuk belajar untuk beradaptasi. Kalau sudah beradaptasi, berarti apa? Berarti nanti kamu siap. Siap untuk apa? Siap ketika kamu jatuh, mampu untuk bangkit lagi. Ini adalah salah satu konsep karakter pendidikan yang mana ditekankan pada komunikasi. Jadi kalau kamu mampu beradaptasi di masyarakat dengan baik, ini adalah salah satu bentuk yel-yel yang diucapkan di dalam kelas sebelum dan sesudah pembelajaran. Itu ternyata luar biasa ya. Jadi biasanya itu kalau itu kalau di SMA kita kan semuanya sekarang mantap berkarya nyata. Adalah salah satu jargon kita ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini Pak Aziz untuk pertama kalinya juga mengucapkan selamat dan matur suwun, terima kasih. Anda sudah duduk sesuai dengan kelompoknya, yang sesuai dengan kelompok kita yang dibentuk dari awal pembelajaran ya. Jadi sudah duduk, ini kan dengan kelompok sendiri ya. Oke, berarti selanjutnya Pak Aziz ingin absorpsi, yaitu berusaha mereview tentang pembelajaran, yang mana kemarin pertemuan pertama itu sudah menjelaskan tentang ragam dan dinamika sosiologi. Saya juga berusaha untuk menjabarkan. Jadi ragam kemarin menjelaskan tentang pengertian, kemudian ada faktor, ada syarat, kemudian hingga membentuk atau terbentuknya namanya kelompok sosial yang ada di masyarakat. Oke, jadi ternyata yang menjadikan konsep pemahaman kita, Pak, dinamika kelompok sosial itu pemahamannya gimana? Jadi ternyata setelah kita mengetahui pengertian, syaratnya kelompok itu seperti itu, kemudian ada faktor hingga terbentuk. Kalau kemarin kan sebenarnya ada in group, ada out group, ada... Kemudian setelah melakukan apersepsi, guru mengajak siswa untuk melakukan pemanasan sebelum pembelajaran dimulai, yaitu guru dengan memberikan beberapa pertanyaan pemantik kepada siswa. Di antaranya, pertama, apakah kelompok sosial paguyuban itu penting di dalam masyarakat? Kedua,
termasuk bentuk atau macam kelompok sosial apa, kelompok atau komunitas gosip yang ada di sekitar kamu atau yang kamu temui. Yang ketiga, kelompok sosial apa di dalam sekolah yang masuk dalam ekstrakurikuler yang ada di sekolah tersebut. Kegiatan ini siswa diberi instruksi untuk ke depan guna mengambil pertama kertas plano, kedua spidol, ketiga kartu undian sebagai urutan maju Ambil ke depan. kertas sama ini nomor undian, nanti ke depan siapa urutannya gitu ya. Oke, silakan perwakilan ke depan. Satu saja perwakilan. Oke, ngambil spidol 1. Nih, dapat nomor berapa? Diperlihatkan ke temannya sini, depan. Oke. Oke, langsung. Ini adalah bentuk dari tugas atau LKPD masing-masing kelompok untuk dianalisis dan kemudian dideskripsikan di kertas plano. Setelah itu dipresentasikan. Oke. Ini ya, kertas yang kamu ambil, terus lembaran itu nanti kamu kerjakan sesuai dengan perintah atau setelah kita melihat video ya. Buang ayun ini. Sudah, ganti lagi. Jangan begini. Jangan kau lipat dalam tangan. Woi, lihat. Ayun belakang. Jangan double itu kaki. Kau ikut sama saya susah ya. Beginilah aksi 5 orang influencer asal Bandung, Jawa Barat yang kerap menamakan diri mereka sebagai Pandawara Group dengan melakukan aksi bersih-bersih di pantai Teluk Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dalam aksinya, Pandawara Group dibantu oleh komunitas masyarakat, pelajar, hingga unsur pemerintah setempat. Yamet kudasi, Bang Yamet para kedasi, arara kimochi. Saya di sini mau ngomongin Pak Luhut Binsar Panjaitan. Langsung. Nggak usah lembut-lembut, langsung. Saya kasih tahu konteksnya. Kenapa saya pengen ngomongin Pak Luhut Binsar Panjaitan? Sebenarnya ini adalah pesan untuk semua capres. Ya, mana? Foto ada?
siswa boleh memilih berdasarkan list ini untuk dianalisis, kemudian nanti dipresentasikan. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyakan? Nanti ya. Jadi coba kamu kerjakan. Kalau nanti pas mengerjakan itu ada pertanyaan, nanti tanya gitu ya. Oke. Oke. Siap. Gimana? Berarti dari 8 video tadi diambil dari salah satunya. Oke. Jadi di 8 video nanti tadi ya, itu ambil salah satu dari videonya satu saja. Kamu kerjakan, kamu tulis. Setelah itu nanti ditempel di sini untuk dipresentasikan. Tuh. Oke, terima kasih lagi. Oke, di depannya itu nanti di atasnya nama kelompok itu ya. Oke, nanti kamu tulis nama kelompoknya, namanya siapa gitu ya. Terus pertanyaannya terus itu jawab itu gitu ya. Nanti kalau sudah tempel sini dan nanti kita presentasikan bergantian. Oke. Boleh, bebas. Mau landscape, potret, bebas ya. Gini atau gini bebas. Tidak masalah ya. Nanti di sini pun bisa ya. Di sana bisa, bebas. Ya? Ya. Apa penulisan syarat itu sesuai di buku e-book atau syarat yang kami analisa sendiri yang aturannya dari buku ini? Oke, jadi untuk syarat-syaratnya itu boleh Anda lihat dari buku e-book yang sudah saya berikan, atau mungkin dari Mbak Google, atau mungkin ketika kamu sudah kelompok ini di grup ini ya, oh saya punya syaratnya seperti ini Pak, modelnya seperti ini. Jadi saya Pak Aziz tidak pernah membatasi Anda harus syarat seperti apa enggak. Tidak membatasi ya, bebas. Saya harus mendiskusikan bagaimana struktur kelompok secara bebas. Oke. Kira-kira sudah deal apa kelompok ini? Oke. Berarti strukturnya kira-kira kalau ngomong struktur, kalau di kelas itu kan ada ketua kelas, ada bendahara, sekretaris itu ya. Kalau Anda berbicara struktur pos kampling berarti apa? Ada ketuanya, ya toh. Kemudian ada yang ronda, hari Senin, Selasa, Rabu. Kalau kira-kira kalau di TikTok apa? Berarti seseorang yang dianggap di level tertinggi itu adalah pilihan dari netizen yang paling banyak. Kelompok ini yang diambil apa? Oh, Vespa. Vespa itu ada yang seperti itu ya, rambutnya gimbal-gimbal. Ada yang nggak gimbal. Oh gitu ya. Vespa juga ternyata ya. Oh, mancing mania. Kelompok banyak ya. Ini yang diambil apa ini? Oh, Pandawara. Kelompok 2 ngambil Pandawara. Oke. Syaratnya menginstal. Kira-kira kalau berbicara syaratnya yang coba Anda lihat ya di e-book, coba syaratnya apa? Coba nanti dilihat e-book ya. Kalau syaratnya itu sadar, dia itu bagian dari TikTok gitu ya. Udah banyak sih. Oke, jadi kemarin kita membicarakan tentang syarat. Berarti syaratnya untuk menjadi bagian dari kelompok apa? Sadar bagian dari kelompok.
bermain TikTok tapi dia nggak sadar, berarti kan bukan gitu ya. Nggak apa-apa. Oke, ini kelompok ini yang diambil apa ini? Oke, sepak bola. Berarti kalau kita berbicara tentang komunitas sepak bola, struktur di organisasi sepak bola itu seperti apa? Boleh kamu jabarkan secara detail atau pengetahuan kamu? Jadi situ ada ketua, ada pemimpin dirijen, bukan curigan ya. Pada kegiatan ini, siswa menempelkan hasil analisa yang dibuat kelompok di depan kelas. Oke, coba di kelompok sosial yang pengennya apa ini kira-kira? Formal, informal. Bentuknya kekeluargaan enggak? Bisa kategori Pak Tembayan, Pak Buyukan juga bisa. Karena kamu jelaskan dulu. Kalau apakah termasuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan tema kelompok IPA ingin mempresentasikan penjelasan kami. Nama saya Lalu Lanang Prayaga. Saya Alfai dari Tangga. Saya Akira Materi Sendiriana. Saya Alfai dari Tangga.
Silakan tanya. Sebenarnya Vespa itu berasal dari negara mana? Iya. Menurut sejarah, Vespa itu tercipta dari sebuah negara Italia, dan penciptanya itu adalah Fiat, sebuah perusahaan. Nama di Vespa ya tadi ya. Jadi aku. Oke. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kelompok Pandawara. Saya Umi Rahma Pancaitana. Saya Khalifatul Najib Herawati. Saya Fitri Akuswari. Saya Nindya Famansa. Saya Nurhamida. Oke, dari kelompok berapa? Oke, kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Kelompok Pandawara merupakan kelompok informal yang awalnya hanya dibentuk menjadi 5 orang. Mungkin awalnya memang kelompok ini belum mencapai kelompok yang bisa dikatakan terkenal di kalangan banyak masyarakat. Jadi mungkin bisa dikatakan awalnya kelompok ini belum menjadi kelompok yang resmi. Tetapi karena memang kelompok ini merupakan kelompok yang positif, telah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat maupun lingkungan, kelompok ini banyak dikenal masyarakat serta akhir-akhir ini jadi populer. Bisa dikatakan kelompok ini menjadi kelompok resmi di Indonesia. Beberapa minggu terakhir kelompok ini juga mendapatkan berbagai penghargaan ya karena aksi-aksi yang terpuji dari mereka. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kelompok sosial sepak bola. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mila Putri Rahmadani. Saya Dujatika Rahmalia Putri. Saya Sistita Ronoli Simbintak. Saya Ristadi Ramadhani. Ada yang bertanya tentang kelompok sepak bola? Oke, kelompok ini dulu. Kelompok berapa? Oke, kelompok 2, silahkan. Itu tadi sudah dijelaskan syaratnya. Nomor 2, yaitu memiliki pola pikir yang baik, menguasai teknik, dan memahami aturan, memiliki kondisi fisik yang sehat, dan giat berlatih dan mampu beradaptasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gusti Ayu Dewi Sekarmanis. Saya Ayu Junati Masama. Saya Zaifal Teudu Nurwinda. Izin menjawab, kelompok Hansip bisa berkomunikasi dengan menggunakan walkie-talkie ya, bisa dibilang walkie-talkie, dan dipimpin oleh komandan sebagai pusat dari kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Sini tidak apa-apa. kelompok TikTok. Bergeser ke sini. Nah, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pramestira Marisayani. Nama saya Oktavia Dila Rahmadani. Saya Dewa Satya Manahi. Saya Selvi Putri Ningtyas.
Ada yang ditanyakan? Iya. Iya, ke TikTok dapat membuat penggunanya terkena dampak negatif, tapi lebih prefer ke dampak positifnya itu sendiri. Oke. Hari ini ternyata punya cerita banyak. Ternyata di balik pemahaman kelompok-kelompok ini ada beberapa hal yang kita tahu dari sisi teman-teman Anda menceritakan. Ada yang TikTok, ada yang kemudian dari Hansip, itu punya cara pandang sendiri. Kemudian ada dari kelompok Vespa, ada dari kelompok Pandawara yaitu pencinta lingkungan. Kemudian ada kelompok sepak bola. Ini kalau kita jabarkan tidak cukup dalam 2 jam pelajaran ini. Oke, kira-kira ada hal yang positif apa kira-kira yang kamu temukan? Contohnya, kalau yang dari Vespa, positifnya apa kira-kira? Kita menemui apa? Ya, kemampuan solidaritas. Kemudian dari Hansip, menemui namanya ada organisasi yang tanpa struktur yang jelas, tapi dia mampu mempertahankan. Ini seperti orang yang menjalin hubungan tanpa status ya. Ini termasuk luar biasa ini. Ini percaya benar ini. Kemudian ada TikTok. TikTok ini adalah salah satu aplikasi yang diperuntukkan oleh Gen Z ya. Salah satu oleh milenial yang ada di sekarang yang mampu menjadi edukasi dan juga sebagai kolaborasi informasi yang lain. Kemudian kita menjadi tahu ada Pandawara. Pandawara ini selain viral, ternyata dia punya misi tentang edukasi tentang apa? Lingkungan sosial yang bagaimana untuk Pak, kalau saya malas-malas termasuk kategori ini enggak? Ada. Salah satu dari prestasi kegiatan Anda sangat seperti ini. Untuk penutupan kegiatan kita, kita akan yel-yel lagi. Oke. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sosios. Logos. Sosios logos. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Apa yang kita lakukan hari ini semoga bermanfaat. Ini adalah satu momentum bagaimana Anda mampu mengapresiasikan dengan bentuk presentasi seperti ini. Dari Pak Aziz selaku dari Guru Sosiologi, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.